warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam perlindungan yang maha kuasa. Perkenalkan, saya Siti Khadijah Purba, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, NIM 1173311125, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun maksud dari video ini ialah saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep bagaimana pembelajaran tematik di SD. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dan subtema atau topik pembahasan. Menurut Sutirjo dan juga Sri Istiqti Mamik pada tahun 2004 di halaman 6 menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tematik. Dan pembelajaran tematik ini juga merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual ataupun kelompok aktif dalam menggali dan merumuskan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pembelajaran tematik juga berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Berdasarkan pernyataan yang saya bacakan tadi ataupun saya sampaikan bahwa dapat ditegaskan pembelajaran tematik itu dapat dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya kurikulum. Di samping itu juga, pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan juga aspek belajar mengajar. Adapun ciri-ciri umum dari pembelajaran tematik ini, yang pertama itu harus kita ketahui tentang pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangannya. Dan yang kedua itu beberapa waktu kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik selalu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga itu proses belajar mengajar dapat menimbulkan kesan yang lebih bagi siswa sehingga hasil belajarnya mampu bertahan lama. Dan yang keempat itu strategi tematik ini dapat membantu keterampilan siswa dalam berpikir. Dan yang kelima, menyajikan pembelajaran yang lebih realistis sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada siswa. Dan yang keenam itu mengasah dan mengembangkan potensional pada siswa, layaknya toleransi, kerjasama, dan juga tanggapan terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan alasan mengapa tematik diterapkan di SD itu ada tiga paham secara filosofis yang melandasinya mengapa di sekolah itu harus diterapkan pembelajaran tematik. Yang pertama itu yaitu progresivisme, yang dimana paham ini menekankan bahwa proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pembelajaran sejumlah kegiatan sesuai yang dialami dan juga memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua itu tentang paham konstruktivisme, di mana paham konstruktivisme ini menghendaki agar anak mengkonstruksikan ataupun mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan juga lingkungannya. Yang ketiga itu ialah humanisme, di mana paham humanisme ini memandang siswa sebagai individu yang memiliki keunikan atau kekhasannya, kemudian memiliki potensi dan memotivasi masing-masing. Dan pada pembelajaran tematik ini ada perangkat-perangkat yang harus dibutuhi. Yang pertama, salah satunya kita harus memiliki prota, yaitu program tahunan. Yang kedua itu prosem, program semester, dan pemetaan KD, yaitu kompetensi dasar. Dan yang selanjutnya harus memiliki silabus, kemudian RPP, jurnal harian, KKM, dan format penilaian. Yang dimana format penilaian ini yang kita nilai itu yang pertama itu sikap siswa, kemudian pengetahuan dan juga keterampilannya.
Baiklah, berdasarkan penjelasan saya tadi, itulah konsep dasar kenapa pembelajaran tematik sangat dibutuhkan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam perlindungan yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan dan keselamatan. Tetap di rumah dan juga jaga kebersihan. Baiklah, di sini saya akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di mana pembelajaran kita tentang subtema 3 berkaitan dengan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarku. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan itu ialah suatu sumber kehidupan yang berasal dari ataupun yang berada di sekitar lingkungan kita, yang dimana pada tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu memiliki akar, batang, daun, biji, dan juga buah. Dan fungsi dari bagian tumbuhan itu bermacam-macam dan juga sangat berguna bagi tumbuhan itu sendiri dan juga makhluk hidup yang lain. Dan manfaat tumbuhan itu bagi manusia itu ada banyak. Salah satunya bisa dikonsumsi, yang kedua dapat menyejukkan udara kita, menyegarkan, kemudian melindungi kita dari sinar matahari. Kemudian tumbuhan ini juga dapat dibuat menjadi kerajinan. Yang terakhir dapat dijadikan obat. Jadi manfaat tumbuhan itu bagi manusia itu sangat banyak. Jadi rawatlah tumbuhan, jagalah kebersihan. Baik, oke, bisa? Baiklah. Sekarang membagi beberapa kelompok dari kalian, dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Di sini ibu mempunyai satu permainan, nama permainannya itu Rubik Puzzle Games. Permainannya ini akan menyusun gambar menjadi satu dari pertanyaan yang ibu berikan. Pertanyaannya itu ada di cup ini. Jadi perwakilan dari kelompoknya itu harus mengambil kertas yang di dalam cup ini, ya. Ibu contohkan misalnya satu pertanyaan, bacakan isinya, kemudian kelompok yang lain menyusun puzzle-nya. Ya, misalnya contohnya itu berfungsi sebagai penghubung antara akar dengan daun serta dapat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa ya? Iya kan? Apa ya? Apa yang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan juga daun? Apa ya? Dan kelompok lain itu harus mencari jawabannya. Ternyata satu kelompok yang lain tahu. Aku tahu. Apa itu? Akar. Oh, salah, bukan akar. Tapi katanya di sini kan ada akar. Berarti jawabannya bukan akar. Cari yang fungsinya itu sebagai penghubung antara akar dengan daun. Apa itu contohnya? Apa itu? Batang. Jadi kelompok itu harus berburu-buru mencari yang benar. Mana ya? Harus disusun sebagus mungkin. Disusun mana ya batang. Ini dia gambar batang. Dan kelompok itu harus menunjukkan bahwasanya ini Bu gambar batang. Ya, jadi gitu sistem permainannya. Bisa? Oke. Sudah selesai permainan kita. Baiklah. Sekarang ibu ingin bertanya pada siswa-siswa ibu semua, apakah ada belum mengerti tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar? Ada? Oh, ternyata tidak. Semoga paham ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa ibu semuanya ya. Tetap belajar di rumah, jangan malas-malas. Oke? Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.